Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amr Afif, NIM saya 21113927. Saya dari kelas Informatika 2, Angkatan 2021, Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video ya. Nah, video ini berisi tentang kegiatan saya mengerjakan latihan mata kuliah sistem operasi. Oke, langsung aja kita buka ya untuk modulnya. Ini sudah saya download. Nah, iya, di sini dia. Nah, jadi modulnya ini berisi tentang praktikum untuk menggunakan perintah dasar sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux yang kita gunakan ini yaitu Ubuntu 20.04.4 LTS. Nah, pokok bahasan ini format instruksi pada sistem operasi Linux, juga perintah-perintah dasar pada sistem operasi Linux. Ini kita silang aja biar nggak berat. Kemudian kita lihat ke bawah. Setiap pemakai Linux harus mempunyai nama login ya. Udah, sebelumnya harus didaftarkan pada administrator sistem. Karakter umumnya dengan dalam huruf kecil. Prompt dari shell base pada Linux bukan tanda $. Sebuah sesi Linux terdiri dari 1. Login, 2. Bekerja dengan shell atau menjalankan aplikasi, yang ketiga ialah logout. Oke, nggak usah berlama-lama ya, kita baca pendahuluannya. Langsung aja untuk ke latihan-latihannya. Nah, jadi ini dia format instruksi Linux. Nah, jadi formatnya itu ada nama instruksi, kemudian pilihan, kemudian argumen. Nah, contohnya nih ini ls ya. Ls ini artinya list ya, untuk menampilkan daftar pada sebuah direktori. Nah, di dalam direktori itu ada apa aja filenya, ada apa aja direktorinya gitu. Kemudian kalau A, dia adalah argumen option atau pilihan. Jadi letaknya di sini ya, tanpa argumen. Nah, kemudian kalau menggunakan slash itu tanpa option, tanpa pilihan, dan juga tanpa argumen. Nah, itu namanya bin. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian manual. Nah, jadi Q untuk keluar dari program lain, enter untuk ke bawah baris per baris, spasi untuk ke bawah per halaman, B untuk kembali ke atas satu halaman. Nah, untuk slash text ini untuk mencari teks atau string ya. Dan N untuk meneruskan pencarian string sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita langsung aja lanjut ke percobaan ya. Percobaan. Nah, yang pertama login sebagai user. Nah, di sini posisinya saya sudah login. Kemudian buka konsol terminal dengan buka. Sebenarnya di sini bisa nyari ya. Sini tinggal kita ketik terminal. Karena saya ingin terlihat jago, maka kita bisa klik Ctrl Alt T. Jadi keluar deh. Nah, jadi biar gampang, taruh aja sini. Nah, kemudian percobaan pertama itu melihat identitas diri. Begitu lihat ID ya, sintaksnya itu ID. Kita enter. Nah, ini dia identitas dari sistem operasi saya. Kemudian kalau untuk melihat tanggal saat ini, itu perintahnya adalah date, kemudian enter. Nah, di sini sinkron ya. Sinkron. Sistem operasinya tanggal 21 Maret 2022 pukul 22.18. 22 itu pukul 10 lah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sintaks perintah selanjutnya itu call 9/2002. Ini maksudnya itu kalender bulan 9 2022.
ya. Bulan 9 itu bulan September 2022. Oke, kemudian kalau call des pilier itu adalah perintah untuk menampilkan kalender pada tahun saat ini itu dalam cakupan per tahun. Jadi des itu artinya year ya. Nah, kemudian selanjutnya itu percobaan ketiga yaitu melihat identitas mesin. Itu perintahnya ada hostname, monitor, itu Ubuntu VirtualBox. Kemudian kalau kita ketik uname itu Linux keluarnya. Kemudian kalau uname des nah itu artinya all ya. Kita klik, dia akan menampilkan secara detail ya. Linux, Ubuntu, VirtualBox, bla 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 bla. Oke. Kemudian kita masuk ke percobaan 4 yaitu melihat siapa yang sedang aktif. Nah, untuk mengetahui siapa yang sedang aktif, kita klik di sini W. Nah, jadi ini Ubuntu ya. Jadi username saya Ubuntu. Jadi nggak ada yang login selain Ubuntu. Kita lihat lagi, cuman Ubuntu aja yang login ya. Nah, siapa saya Ubuntu gitu. Kemudian untuk mengubah informasi finger itu perintahnya chfn finger. Bukan deh. Kita lihat dulu finger. Nah, di sini loginnya, usernya itu Ubuntu, namanya ini name saya, ini kemudian nama saya. Itu login pada Maret 2021 pukul 20.047. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah informasi finger. Bisa kita lihat di sini office-nya kosong, office phone-nya juga kosong. Ini office phone ya. Ini office phone. Bagaimana kita mengubahnya? chfn terus nama usernya. User saya Ubuntu. Nah, ini passwordnya password dari login ya. Kita walaupun udah mengetikkan password di sini memang kosong, itu hal yang wajar ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, wah keyboard saya rusak, enggak. Jadi ini memang sistem keamanan dari Linux. Nah, di sini room numbernya dari kamar Amar ya, kita coba ubah menjadi kamar Muhammad Ammar 03. Ini jadi awalnya kamar Ammar 02, kita ubah jadi kamar Muhammad Ammar 03. Enter. Walaupun awalnya 09 kita ganti 110. Waduh, 110 dong. Kemudian homepone-nya 001. Oke. Jika kita lihat finger Ubuntu ya, nama username saya Ubuntu, kita klik, maka di sini akan tampil ya kamar Muhammad Ammar 03. Kemudian namanya tetap sama. Mana nomor HP-nya? Nah, nomor HP homepone 001. Di sini office phone-nya 110. Nah, jadi ini finger harus diinstal dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya belum diinstal ya akan error gitu. Jadi kalau misalnya error tuh teman-teman berarti harus menginstal. Nah, di Ubuntu teman-teman juga belum diinstal berarti. Nah, perintah untuk menginstal itu, jadi teman-teman cukup klik ini aja, ketikan perintah ini sudo apt install finger. Nah, ketika diketik terus enter, tunggu aja tuh, ntar dia terinstall. Kalau udah siap terinstall maka jadi teman-teman bisa menggunakan sintaks atau perintah dari finger. Nah, untuk menginstal itu teman-teman juga harus terhubung dengan koneksi internet, karena dia harus mendownload dulu repositorinya. Oke, finger udah.
Kemudian kita masuk ke percobaan kelima, yaitu menggunakan manual. Di sini coba kita lihat manual list. Nah, di sini ada perintah-perintahnya nih. Kalau misalnya des A berarti all gitu kan. Kalau misalnya A besar jadi almost all. Jadi seperti itu. Begitupun seterusnya nih. Jadi ini manual itu berarti petunjuk. Nah, jadi kalau melihat ke halaman selanjutnya bisa tekan spasi, bisa scroll menggunakan mouse. Oke, jika udah nih Q untuk quit. Q. Kemudian kalau manualnya manual itu apa? Nah, ini jadi sama seperti yang tadi, bisa kita lihat kalau mandeska des itu strict, mandeska itu apropos option gitu. Banyak nih, udah ada petunjuknya, jadi teman-teman tinggal baca, perhatikan, dan semua itu akan menjadi mudah. Oke, kemudian kita coba file. Apakah ini? Oh, ini melihat file-file ya. Nah, oke, selanjutnya kita man5 passwd. Nah, ini dia tentang passwd. Password itu the password file. Jadi seperti ini ya. Oke, dan tekan Q untuk quit. Nah, kemudian ini kan semak nih ya, semak banyak kali hal-hal yang telah kita kerjakan di atas. Untuk menghapus layar dari ini, teman-teman bisa mengetikkan clear. Oke, jadi bersih, jadi terlihat lebih indah gitu, terlihat lebih bersih gitu. Nah, percobaan 7 mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Nah, misalnya apropos that, maka dia akan menampilkan kata kunci yang mengandung date. Ini ada update date. Ini nggak ada date-nya nih. Di antara semuanya nih update gitu kan. Di atasnya juga nih update gitu. Semua ditampilin. Begitu pula dengan mail dan telnet. Apropos mail kan itu dia. Dan apropos telnet. Nah, oke, kita masuk ke percobaan 8. Itu mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. What is that? Apa itu? Tanggal. Nah, date 1 mencetak atau setting atau set the system, waktu dan tanggal. Jadi itu dia. Kemudian ke percobaan 9 kita lanjut, yaitu manipulasi berkas, file dan directory. Oke, perintahnya itu kita coba ls. Nah, di ls ada F1, F2, F3, kita remove ya, ini tadi saya yang buat. Oke, coba kita ls lagi. Oke, udah hilang. Kemudian rm backup juga. Ini tadi saya coba-coba sebelum saya buat video biar nggak kaku. Oh, nggak bisa. Oh iya, nggak bisa ya. Langsung aja kita ls sudah. Kemudian lsl untuk melihat file lengkap. Menampilkan semua file atau directory yang sembunyi itu dengan ls-a. Nah, jadi yang file tersembunyi itu ada titik-titiknya nih di depan-depan ini, titiknya juga nih. Kemudian lsf kalau lsf ini tanpa proses sorting ya, atau pemilah-pilah gitu. Jadi semuanya tuh lost, tampilan semuanya lost gitu, nggak ada
harus nama dulu, atau menurut namanya A gitu namanya B enggak. Kemudian menampilkan isi suatu direktori ls-usr. Nah, berarti kita menampilkan list, kemudian kita pointing nih, kita mau lihat yang di mana, di folder usr. Bisa caranya dengan ls/usr. Jadi kita di pwd, kita lihat kita sekarang di mana, di Ubuntu. Coba kita ls mana ya, ls downloads, nggak bisa ya. Nggak bisa guys, kalau ls usr kenapa bisa gitu. Kemudian untuk menampilkan isi directory root ls/down, maka akan seperti itu. Kemudian menampilkan semua file atau directory dengan menandai tanda slash untuk directory, tanda asterisk untuk file yang bersifat executable, tanda add untuk file simbolik link, tanda sama dengan untuk socket, tanda percentage untuk wait up, dan tanda untuk pivot. ts untuk sintaksnya ls f besar /etc. Oke, dia bakal tampil seperti ini. Kita clear dan kita coba ls-l/etc. Oh, di sini juga tampil ya ini. Ini namanya permission ya, drwxr. Ini namanya permission, jadi menampilkan folder, terus juga ada permission ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita coba ke ls-r/usr. Wow, menampilkan semua file dan isi directory. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila proses akan dihentikan, dapat menggunakan Ctrl C. Dah selesai. Gak jadi deh pakai Ctrl C nya. Nah, kemudian melihat type file. Caranya file, kemudian kalau file asterisk mungkin seperti ini. Kemudian kalau file /bin/ls jadi seperti itu. Jangan lupa minum guys. Karena dehidrasi ringan dapat mengurangi konsentrasi dan fokus. Iya. Kemudian untuk mengcopy suatu file, berikan opsi untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada. Oke, kita coba cp etc group 1. Jadi dia mengcopy dari directory etc group menjadi F1. Oke, kemudian ls, tuh kan ada F1. Kemudian lsl, ini dia kan, tadi sebelumnya nggak ada ya. Tadi sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada. Tadi ada sih sebenarnya, tapi kan di awal ya ada dihapus ya. Kemudian cp
I F1 F2 udah tuh pasti nongol S2 apa F2. Yuk kita ls. Nah, nongol di F2. Kemudian mengcopy ke directory mkdir backup. Nah, di sini udah ada backup ya. Backup. Nah, langsung aja kita hapus di sini. Dia ada di sini hapus. Jadi kita main-mainnya ntar di terminal aja. Nah, ini hapusnya kita dari sini. Ini backup juga hapus. Ini tadi nih yang kita copy CP itu menyalin. Ini dia nongol ya. Isinya kayak gini kalau teman-teman penasaran ya. Isinya kayak gini. Coba kita buka di terminal ya. Lihat isi menggunakan terminal. mkdir backup tadi kan udah dihapus. Ini kita bikin lagi biar teman-teman percaya. Kalau udah kehapus, dia kita klik kita masukkan perintah ls, dia nggak ada karena udah kehapus. Tuh, nggak ada kan? Lalu kita buat mkdir backup ls, makanya muncul lagi. Kemudian cp f1 dan f2 ke backup. Ini maksudnya copy f1 f2 ke backup. Jadi f1 f2 ini di copy terus dimasukin ke backup. Enter. Nah, kemudian ls backup. Nah, jadi di backup itu udah ada f1 f2. Coba kita masuk ke backup, cd backup ls. Nah, ini kita udah masuk ke backupnya. Udah ls f1 f2 sama. Kemudian menggunakan instruksi cat untuk melihat isi file. Nah, nih kita lihat isi filenya pakai perintah cat f1. Nah, ini seperti yang tadi kita lihat menggunakan GUI ya. Ini kita lihatnya menggunakan terminal, jadi seperti ini sama aja isinya. Nah, kalau mau menampilkan file per satu layar penuh, itu dia perintahnya more f1. Nah, jadi seperti ini kalau di full screen. Nah, seperti ini dia. Oke, kita kecilin lagi. Kemudian untuk mengubah nama file, kita ubah cpf1 ke f3 biar ada ls, biar ada 3. Kemudian mv itu artinya move, berpindah dari f1 ke proc.txt. Maka f1 namanya akan berubah menjadi proc.txt tuh kan. Kemudian memindahkan file ke direktori lain. Bila argumen terakhir adalah nama direktori, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke direktori tersebut. mkdir mydir. Kemudian mv f1 nya kita ganti lagi ke proc.txt ya. mv proc.txt f1 ls. Kemudian mv itu move sama ganti nama ya, bisa untuk memindahkan, bisa untuk mengganti nama. mv f1 f2 f3 ke mydir. ls hilang, kita buka ke mydir, cd mydir, ls, kesini dia sembunyi. Oke, mantap. Oke, kita menghapus file ya.
rn f1 ls tinggal f23 cp my dear f1 cp my dear f1 no f1 no salah karena kita ada di my dear berarti ini cp. Dia udah ada ls cp f1 cp etc grup f1 ls itu dia udah ada f123. kemudian kita disuruh hapus lagi rm f1 dan rm dsi f2. Nah, tekan Y untuk yes, Y enter, ls kehapus. Kemudian percobaan 15 mencari kata atau kalimat dalam file. Grab root etc passwd. Oke, di sini nongol ya. Apa yang dicari itu adalah root di folder di directory etc passwd. Ini dia yang kita cari, itu dia tulisannya warna merah. Nah, jadi ada kan. Kemudian kalau yang grep ini 0 di directory etc terus passwd tuh ada tuh nih. Kemudian kalau grade student tc passwd maka nggak ada. Salah, grade maka nggak ada. Jika nggak ada maka tidak ada yang ditampilkan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Latihan 12 soal gampang. Nah, jadi yang pertama, ubahlah informasi Finger pada komputer Anda. Tuh perintahnya chfn ya. chfn ubuntu. Passwordnya masukin. Nah, jadi ya Amar jadi Amar Afif Room. Rooms 04. Dan work phone-nya 230. Kemudian home phone 110 dari 000 jadi 001 ke 110. Oke, jika udah kita lihat nih Finger udah berubah kan Amar Afif Room. Kemudian lihatlah user yang sedang aktif pada komputer Anda. Finger. Nah, ini dia yang aktif cuman Ubuntu. Kemudian perintah apa saja yang digunakan untuk merge kalender dalam satu tahun penuh? Itu yang tadi kita coba, calDexy. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call? Untuk melihat itu kita gunakan perintah man spasi call gitu doang. Nah, jadi seperti ini. Oke, Q untuk quit. Kemudian selanjutnya, bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort. Man ls sort gitu doang. spasi Q untuk quit. Nah, maka di sini ada nih sort 1 dan Ctrl C
bagaimana tampilan untuk perintah lsal. Ini sebenarnya sama ya, ini cuma satu-satu, cuman kalau yang lsal ini dia dirangkap jadi satu gitu nih. Oke, kita buktikan untuk lsal itu seperti ini, kalau lsal sama aja, jadi seperti itu. Kemudian tampilkan semua file termasuk yang hidden pada direktori etc. Untuk menampilkan lsa etc. Oke, jadi seperti ini lsf etc. Jadi seperti ini ya, lsr etc. Jadi ada beberapa option ya, dia perintahnya itu yang ini, yang ls tadi, dan clear. Kemudian tampilkan lsa etc. Ini ya. Ini secara lengkap. Kalau yang bersama dengan hidden, lsa kalau menampilkan semua file itu lsf, berarti lsa etc seperti ini. Nah, ini menampilkan juga yang hiddennya, dan kalau ls Oke, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya itu buatlah direktori prak1 pada direktori aktif. Oke, kita pwd. Sekarang kita ada di home Ubuntu, backup my dir. Kita kembali ke home Ubuntu ya, dengan klik cd aja, kemudian enter. Kemudian buat direktori mkdir prak1 ls prak1 ini ya, cd prak1, kopikan file etc group ke file test1.3. Oke, save. Sorry, maafkan hamba. Kok hilang slide-nya. Kita close, kita buka lagi, download. Bikin panik saja guys. Panik. Kemudian tampilkan direktori cp etc group tes1, tes2, tes3, ls,
tes 1, tes 2, tes 3 udah. Kemudian tampilkan isi file tes 1. Tampilkan get tes 1. Salah. Dia harus penuh ya. Tampilkan isi file tes 1 per 1 layar penuh. More tes 1. Oke, ini spasi. Kemudian pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Caranya mv tes 1 tes 2 home. Sudo ini kita tambahin sudo, masukin password. Nah, ls tes 1 tes 2 udah di home. Jadi kita cd ls cd ls cd home ls. Nah, jadi ini dia ada di cd home. Maka pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Udah kepindahan ya di home. Kemudian hapus file tes 1 dan tes 2 dengan konfirmasi. Caranya rm tes 1 -i y enter. Permission denied ditolak. Berarti pakai sudo rm tes 1 i. Yes. ls. Oke, yang tes 1 udah kehapus. Kemudian selanjutnya yang kedua rm tes 2 -i. Yes. Permission denied. Lupa tambahin sudo itu artinya super user ya. Yes. ls udah kehapus. Nah, jadi seperti itu aja ya teman-teman, kegiatan praktikum 1 yaitu perintah dasar sistem operasi Linux. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang ingin belajar juga bisa. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.